Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 6 akan membahas mengenai mazhab sejarah. Sebelumnya, perkenalkan saya Nur Saadah Hasibuan dengan NIM 25167 dan teman saya Nur Aini dengan NIM 25178. Langsung saja kita ke pembahasan. Pertama, mazhab. Mazhab adalah istilah dari bahasa Arab yang berarti jalan yang dilalui dan dilewati, sesuatu yang menjadi tujuan seseorang, baik konkret maupun abstrak. Kemudian sejarah. Sejarah dalam bahasa Arab disebut tarikh, yang artinya waktu atau penanggalan. Dalam bahasa Yunani yaitu historia, yang berarti ilmu atau orang pandai. Mazhab hukum sering disebut juga dengan aliran hukum. Dengan mempelajari mazhab hukum ini, kita dapat mengetahui pendapat para ahli dari berbagai aliran hukum yang berusaha untuk menjawab pertanyaan, dari manakah asal hukum itu, mengapa orang harus menaati hukum, dan mengapa kita harus tunduk pada hukum. Mazhab sejarah timbul sebagai reaksi terhadap aliran hukum alam yang hanya mengandalkan jalan pikiran deduktif dan tidak memperhatikan fakta sejarah. Mazhab sejarah memandang bahwa hukum mengalami perubahan sesuai dengan keadaan masyarakat dari masa ke masa, sehingga tidak mungkin ada hukum yang bisa berlaku bagi semua bangsa. Aliran ini juga berpendapat bahwa hukum timbul karena perasaan keadilan yang terletak di dalam jiwa bangsa. Hukum bukan berasal dari perintah penguasa, tetapi tumbuh dan berkembang bersama masyarakat. Adapun alasan lahirnya mazhab sejarah ini, yang pertama, rasionalisme pada abad ke-18 yang hanya mengandalkan jalan pikiran deduktif. Jalan pemikiran pada masa itu didasarkan pada hukum alam, kekuatan akal dan prinsip-prinsip dasar, serta tidak memperhatikan fakta sejarah. Dan yang kedua, masyarakat revolusi Prancis yang menentang wewenang tradisi dengan misi kosmopolitannya. Dan yang terakhir, pendapat yang berkembang pada masa itu, di mana hakim dilarang untuk menafsirkan hukum karena undang-undang dianggap dapat memecahkan semua masalah hukum. Selanjutnya, beberapa pandangan para ahli mengenai mazhab sejarah ini. Yang pertama, pandangan Friedrich K. von Savigny. Menurut Savigny, hukum merupakan salah satu faktor dalam kehidupan bersama suatu bangsa, seperti bahasa, adat, moral, dan tata negara. Karena itu, hukum merupakan sesuatu yang bersifat supra-individual, suatu gejala masyarakat. Savigny memiliki pandangan yang bertolak belakang dengan aliran hukum alam yang memandang bahwa hukum bersifat universal dan abadi. Ia berpendapat bahwa hukum mengalami perubahan sesuai dengan keadaan masyarakat dari masa ke masa, sehingga tidak mungkin ada hukum yang berlaku untuk semua bangsa. Kemudian ahli yang kedua adalah Henry Summerman. Henry Summerman merupakan pelopor mazhab sejarah dari Inggris. Main mengembangkan pemikiran Savigny melalui studi perbandingan perkembangan lembaga-lembaga hukum yang ada pada masyarakat sederhana dan masyarakat yang telah maju, yang mana penelitiannya membuktikan adanya pola evolusi pada berbagai masyarakat dalam situasi sejarah yang sama. Kemudian ahli yang ketiga yaitu Fukta. Pemikiran Savigny kemudian dikembangkan oleh muridnya yang bernama Fukta. Menurut Fukta, hukum itu dalam bentuk tiga. Yang pertama secara langsung berupa adat istiadat, yang kemudian melalui undang-undang, dan yang terakhir melalui ilmu hukum dalam bentuk karya para ahli hukum. Dalam pandangan Fukta, bahwa pembentukan hukum dalam suatu negara tidak membuka peluang bagi sumber hukum selain kekuasaan negara, seperti hukum adat dan pikiran ahli hukum, yang mana praktek hukum dalam adat istiadat bangsa hanya berlaku sebagai hukum sesudah disahkannya oleh negara. Kemudian pula dengan buah pikiran para ahli hukum memerlukan pengesahan oleh negara agar dapat berlaku sebagai hukum. Di sisi yang lain, pihak yang berkuasa dalam negara tidak membutuhkan dukungan apapun. Ia berhak untuk membentuk undang-undang tanpa memerlukan bantuan para ahli hukum dan tidak perlu menghiraukan apa yang dipraktikkan sebagai adat istiadat.
Pandangan kami tentang mazhab sejarah. Dari pandangan ketiga tokoh di atas, kami menyimpulkan bahwa hukum itu muncul karena adat istiadat yang ada dalam suatu bangsa. Maksudnya di sini bahwa kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat di suatu negara dapat membentuk tatanan menjadi sebuah aturan, yang mana norma-norma yang muncul dari sistem masyarakat tersebut melahirkan hukum. Kemudian manfaat mempelajari mazhab sejarah. Adapun manfaat kita dalam mempelajari mazhab sejarah sendiri adalah yang pertama, supaya kita tahu bahwa hukum itu berasal dari mana setelah kita mempelajari mazhab sejarah ini. Kemudian dapat memahami bahwa hukum itu lahir berdasarkan adat istiadat dalam suatu masyarakat. Kemudian kita juga akan mengetahui tokoh-tokoh yang mengemukakan mengenai bagaimana sebuah hukum itu lahir dan mengetahui pentingnya untuk mempelajari hukum dan dapat menerapkan hukum tersebut. Demikianlah pemaparan materi dari kelompok kami. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.